kuasa dari Raja mulia, menaklukkan musuh di bawah kakiku. Ku pakai kuasa dari Raja mulia, bila Allah ada bersamaku, siapa jadi lawanku? Sungguh besar Kau Tuhanku, Kau perisai hidupku. Ku berdiri dengan iman, iman dalam Yesus Tuhan. Kau yang memberi kemenangan, ku bersorak merayakan. Terpujilah Engkau Raja segala raja. Semuanya katakan, ku diberi kuasa dari Raja mulia, menaklukkan musuh di bawah kaki. Katakan ku pakai kuasa dari Raja mulia, dan bila Allah bersamaku, siapa jadi lawanku? Bila Allah ada bersamaku, siapa jadi lawanku? Bila Allah ada bersamaku, siapa jadi lawanku? Sungguh besar Kau Tuhanku, Kau perisai hidupku. Ku berdiri dengan iman, iman dalam Yesus Tuhan. Kau yang memberi kemenangan, ku bersorak merayakan. Terpujilah Kau Raja segala raja. Sama-sama kita tepuk tangannya, come on. Hanya Yesus yang terbaik dalam kehidupan kita, amin. Nah, karena itu kita sama-sama berikan yang terbaik buat Tuhan kita. Berikan nyanyian yang terbaik bagi Tuhan, come on. Oh, 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 oh. Come on. Oh, 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 oh. Bila Allah ada bersamaku, siapa jadi lawanku? Bila Allah ada bersamaku, siapa jadi lawanku? Bila Allah ada bersamaku, siapa jadi lawanku? Sungguh besar Kau Tuhanku, Kau perisai hidupku. Ku berdiri dengan iman, iman dalam Yesus Tuhan. Kau yang memberi kemenangan, ku bersorak merayakan. Terpujilah Engkau Raja semua. Sungguh besar Kau Tuhanku, Engkau perisai hidupku. Ku berdiri dengan iman, iman dalam Yesus Tuhan. Kau yang memberi kemenangan, ku bersorak merayakan. Terpujilah Engkau Raja segala. Terpujilah, terpujilah Engkau Raja segala raja. Berikan tepuk tangan yang paling meriah buat Tuhan. Terima kasih Yesus. Hello students, welcome back di ibadah online khusus pelajar Radiance.
Senang banget hari ini kita bisa beribadah bersama sekalipun secara online. So, kalau teman-teman tinggal di kota Bandung dan setiap minggu ikut ibadah online, teman-teman why not coba untuk push yourself dan datanglah untuk onsite service. Kita sangat welcome dan menunggu kalian semua. Ibadah onsite buat pelajar ada 3 satelit yang berbeda, ada di Pasir Koja, di Bandung Utara, dan juga di satelit Kopo. So, wherever you are, yuk sama-sama ibadah onsite dan kalian bisa cek jadwal ibadah kita melalui Instagram @grabsing. Weekend ini kita juga merayakan Mother's Day. Setiap minggu kedua di bulan Mei di seluruh dunia ternyata dirayakan Hari Ibu. Saya mau encourage teman-teman buat hari ini bisa express your gratitude kepada mama kamu. Mungkin dengan satu hal yang kecil, nggak perlu hal yang besar, nggak perlu beliin pesawat, beliin mobil, atau ngajak liburan ke luar negeri. Just something simple. Tapi memorable, kamu bisa send text message ke mama, kalau biasanya jarang, aduh geli banget. Nah kali ini bisa kamu send and say that thank you mom. Atau kamu juga bisa kasih setangkai bunga yang simple dan kasih ke mama kamu dengan sebuah notes yang kecil, simple dan sweet. Saya percaya mama kamu pasti akan sangat terberkati oleh kamu dan akan sangat bersemangat karena dia tahu bahwa ada anak yang sayang sama dia. So teman-teman sebelum kita dengar firman Tuhan, let's pray. Kami bersyukur Tuhan karena Tuhan adalah Allah yang mengasihi kami tanpa syarat. Hari ini ajar kami untuk mengerti seperti apa kasih Tuhan untuk kami, the Father Heart of God. Dan juga agar kami mampu untuk menerima kasih Bapa dan kami mengalami pemulihan. Terima kasih Tuhan dalam nama Yesus kami berdoa, amin. Teman-teman, buat seorang anak dari lahir sampai gede, anak ini perlu namanya perasaan aman. Setiap kita nih semuanya pernah ngalamin masa bayi ya teman-teman. Nah menurut teori psikososial dari Erikson, waktu bayi itu lahir ke dunia, semua pernah bayi ya. Waktu kita wewe nih baru lahir ke dunia, baru umurnya 0 bulan, masih 1 hari doang. Sampai kita umur 18 bulan, saat itulah si bayi ini mulai membangun namanya trust dalam hatinya. Apakah dia akan percaya pada lingkungannya dan menganggap bahwa dunia ini adalah dunia yang baik atau tidak? Nah, tergantung dari usia 0 sampai 18 bulan itu tadi. Di situ ada peran seluruh anggota keluarga, terutama peran orang tua. Anak ini kalau nangis lapar dikasih makan, nangis haus dikasih minum, nangis gerah kepanasan dikipasin atau di-AC-in mungkin ya. Nangis ngantuk diusap-usap supaya bisa bobo nyaman. Pokoknya semua kebutuhannya dipenuhin. Kalau semua kebutuhannya terpenuhi, dia akan merasa yang namanya trust. Oh kalau saya nangis begini, kebutuhan saya dipenuhi. Oh dunia ini baik ya. Oh I can trust the world, I can trust my family. Mungkin dia belum mengerti apa itu papa mama, tapi dia tahu bahwa this is the place that I can trust people. Tapi kalau enggak, tanpa sadar dia jadi susah percaya karena apa yang dia perlu dari bayi pun dia gak dapetin. Dia nangis lapar, gak dikasih makan. Dia nangis karena kayaknya gatel, gak digarukin. Apa yang dia perlu dia gak dapatkan. Dan dia pikir, wah apapun yang saya perlu, saya gak dapat ini. I cannot trust this place. Bagi dia, dunia adalah dunia yang bisa dipercaya atau dunia yang gak bisa dipercaya. Tergantung dari waktu dia masih umur 0 sampai 18 bulan itu. Wah sedetail itu ya penciptaan Tuhan untuk kita manusia. Seluar biasa itu Tuhan menciptakan kita. Teman-teman, nah kita semua lahir di keluarga yang berbeda-beda dan kita punya masa lalu, latar belakang, pola asuh yang berbeda-beda. Maka waktu kita lahir baru dalam Kristus, waktu kita menerima Tuhan Yesus dalam hati kita, saat itu Allah Bapa kita ingin membangun kembali trust dalam hati kita. Kalaupun jika kita punya keluarga yang baik, lengkap dan memenuhi kebutuhan kita, maka kita tanpa sadar akan mudah trust sama Tuhan, mudah percaya sama Tuhan. Karena emang kita sudah percaya pada keluarga kita. Tapi sebaliknya teman-teman, kalau kita ada luka masa lalu, yang tadi tuh umur 0 sampai 18 bulannya dia nggak berhasil membangun trust, mungkin ada trauma masa kecil, nggak ada trust, maka kita pun tanpa sadar jadi susah buat percaya sama Tuhan. Kita pikir, masa sih Allah Bapa ini baik gitu ya, di rumah juga kayaknya nggak sebaik itu. Masa sih apakah Allah Bapa ini ingin yang terbaik? Buktinya gini, buktinya dunia ini kacau, buktinya saya begini, begitu. Ada banyak hal yang mau menjadikan kita berpikir bahwa Tuhan gak sebaik itu. Dan akhirnya kita akan selalu memperdebatkan kenyataan yang pahit dan ngebandingin dengan janji Tuhan. Teman-teman, Allah Bapa,
Dia punya keinginan untuk memulihkan kita, membuat kita ini merasa aman, merasa trust. Aman dengan diri kita, aman dengan hidup kita. Pokoknya rasanya aman deh, rasanya secure. Sering dengar ya kata-kata, ih si ini mah insecure, insecure. Teman-teman, insecure itu gak bisa dibeli, secure itu gak bisa dibeli. Maka waktu kita merasa insecure, mintalah sama Tuhan. Kita perlu yang namanya secure waktu kita bilang bahwa Allah Bapa yang pegang kendali. Pada saat kita tahu bahwa Allah Bapa itu pegang kendali, kita pasti merasa aman. Dia mau bawa kita untuk start lagi dari awal dan Tuhan mau nunjukin bahwa kita ini bisa percaya sama kasih Tuhan. Kita bisa percaya pada Allah Bapa yang kuat. Hari ini kita akan sama-sama masuk ke area di mana kita bisa merasa secure. Ke area di mana kita bisa merasa aman karena kita tahu bahwa Allah Bapa itu memegang kendali. Dia bukan controller teman-teman. Walaupun dia pegang kendali, it doesn't mean that he will control everything. Wah, mengatur semuanya, enggak. Dia bukan Allah Bapa yang otoriter. Dia hanya akan mengendalikan area yang kita izinkan dia untuk kendalikan. Kalau kita open, kita bilang Tuhan, help me in this area, help me in this matter, maka dia akan bantu kita. Kalau kita bilang, enggak Tuhan, ini urusanku, aku bisa urus sendiri, maka Tuhan enggak akan memaksa. So, sejauh mana trust kita, percaya kita sama Tuhan, sejauh itu juga Tuhan akan berperan dalam hidup kita. Pastinya lebih baik kita mempercayakan seluruh hidup kita kepada Tuhan. Karena Tuhan kita tahu yang terbaik bagi kita. Amin teman-teman. Ada sebuah kisah. Ada seorang anak kecil, hari itu dia berulang tahun. Dia ulang tahun ke-9 tahun. Nah, waktu dia umur 7, dia bilang ke orang tuanya. Dia bilang, "Ma, Pa, aku pengen papi, aku pengen punya anjing kecil." Orang tuanya bilang, nanti ya kalau kamu umur 9. Karena kamu masih umur 7, masih kekecilan. Nanti ya waktu kamu udah kelas 4 SD. Lalu oke. Begitu ulang tahun lagi umur 8 tahun. Dia tagih. "Mah, Pa, aku udah umur 8 nih. Boleh nggak sekarang aja papinya, anjing kecilnya sekarang aja?" Orang tuanya bilang, nanti ya kan mama papa janji waktu kamu umur 9 tahun. Oh oke, dia tunggu lagi. Lalu hari itu dia berulang tahun umur 9 tahun. Dan dia ingat akan janji dari mama papanya. Wah, hari ini saya akan dapatin seekor anak anjing kecil. Aduh, asik banget. Dia sukacita, dia benar-benar menanti-nanti berpengharapan penuh. Lalu dia langsung mencari orang tuanya di hari itu. Dan dia bilang, "Ma, Pa, aku ulang tahun hari ini. Mana janjinya?" Orang tuanya langsung saling lihat-lihatan. Si mama sama si papa saling lihat-lihatan. Dan bilang, "Hayu, yuk sini mama papa akan berikan sesuatu buat kamu. Tapi bukan anak anjing." Waduh, oke deh, anak ini ikut dan melihat. Loh, apa itu ya? Ada kantong dan itu adalah kantong yang berisi makanan doggy ya. Itu adalah dog food. Orang tuanya bilang, "Nak, karena kamu umur 9 tahun, maka sekarang mama papa berikan kamu dog food dulu ya, doginya nanti." Anak ini bilang, "It's okay Ma, I'm so grateful. Kalau ada makanannya berarti saya udah ready untuk doginya." Dan anak ini bilang, "Apapun yang kalian kasih, saya percaya bahwa mama papa pasti kasih yang terbaik. Berarti you guys melihat bahwa saya ready untuk melihat ada dog food dulu nih." Dan saat itu juga orang tuanya saling melihat satu sama lain dan bilang, "Oh oke, kalau gitu ini ada surprise kedua buat kamu." Lalu si papahnya langsung lari ke depan ke halaman dan bawa sebuah kotak. Dan di kotak itu ada apa teman-teman? Di kotak itu ada seekor anjing kecil yang lucu banget, gemes banget deh. Anak ini langsung, "See, I know that you will fulfill your promise." Ya kan, mama papa pasti tepatin janji. Pasti mama papa gak akan ingkar janji. Teman-teman, anak ini dari awal punya sikap hati yang penuh pengharapan. Dia percaya bahwa mama papanya pasti akan memberikan yang terbaik. Dan ternyata emang benar. Walaupun awalnya dia cuma lihat ada dog food doang. Dan orang tuanya pun bilang, "Aduh sekarang dog food dulu ya." Dia yakin bahwa orang tuanya itu akan menepati janji. Ternyata mama papanya sudah mempersiapkan the real puppy yang dijanjikan dari 2 tahun yang lalu. Nah, berbeda dengan anak kecil tadi yang percaya banget kalau mama papanya itu pasti tepatin janji. Kadang kita ini sulit untuk percaya sama Tuhan. Kadang kita sulit untuk datang pada Tuhan dengan percaya penuh. Mungkin karena kita udah punya pengetahuan dan pengalaman
Dan banyak pengalaman yang banyaknya lebih banyak pahit. Pengalaman banyaknya kekecewaan. Mungkin karena dalam pikiran kita udah terlalu banyak peraturan dan syarat. Kalau mau dapat sesuatu harus gini. Ada syarat, oh kalau kamu mau dapetin uang jajan hari ini harus nyapu dulu. Harus nilainya 100 dulu, harus begini dulu. Jadi ada banyak pemikiran harus gini, harus gitu. Akhirnya waktu kita datang sama Tuhan pun kita berpikir, apakah saya memenuhi syarat? Apakah Tuhan akan dengar doa saya? Teman-teman, waktu kita memilih untuk jadi orang Kristen, menerima Tuhan Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat, kita menjadi anak-anak Allah. Kita mulai lagi dari awal bersama Allah Bapa. Kita mulai journey kita, perjalanan kita bersama Allah Bapa. Dan Allah Bapa akan mengajari kita untuk percaya. Bagaimana caranya untuk percaya di tengah-tengah pengalaman kita yang seringkali kita dikecewakan. Kita jadi anak Allah bukan karena wah cara kita berdoa bener nih. Atau cara kita menyembah Tuhan bener nih, angkat tangannya 1 aja, bukan angkat tangan 2, angkat tangannya segini 10 cm. Enggak teman-teman, tapi karena hati kita ini mengenali dan menerima hadirat Tuhan. Kita tahu bahwa oh ini Tuhanku, ini Bapakku. Seperti anak kecil tadi, dia kenal siapa papa mamanya. Dari awal, papa mamanya selalu menepati janji. Maka kali ini pun dia yakin bahwa my mom and my dad pasti menepati janji. Teman-teman, strategi dari si jahat, dari si iblis justru adalah membuat orang tidak percaya pada Tuhan dan tidak menyadari bahwa kita adalah anak Tuhan. Iblis akan membuat bagaimana caranya supaya Sheryl ini gak sadar kalau saya itu anak Tuhan. Dan kalau kita gak sadar bahwa kita adalah anak Tuhan, maka kita tidak akan percaya bahwa kita bisa melakukan hal besar, bahwa kita punya janji Tuhan. Kayak anak tadi nih, jadi dia gak percaya kalau dia akan dapat the real puppy. Sehingga akhirnya kita gak mendapatkan janji Tuhan dalam hidup kita. Kayak anak kecil tadi, kalau dia gak percaya sama orang tuanya, dia ngambek, mungkin dia marah, mungkin dia kesel banget kenapa cuma ada dog food. Dia tendang mungkin kantong dog foodnya, dia masuk kamar, dia tutup pintu. Bisa aja ortunya, parentsnya jadi mengundurkan waktu untuk memberikan si papi kecil tadi. Karena anak kecil ini lagi tantrum, lagi marah-marah, lagi gak stabil dan gak siap untuk menerima hadiah yang begitu berharga. Teman-teman, walaupun si anak kecil ini secara umur kecil, tapi dia punya kepercayaan yang besar. Dia punya trust yang besar kepada orang tuanya. Nah, Allah Bapa pengen banget, dia ingin banget untuk membawa kita anak-anaknya untuk tumbuh dalam kepercayaan kepada Tuhan. Untuk tumbuh menjadi dewasa secara rohani. Kapan sih kita dibilang dewasa rohani? Apakah kalau kita udah umur 20? Kayaknya kalau udah umur 20 bakal dewasa. Waktu saya umur 12 saya pikir wah nanti kalau umur 17 jadi dewasa nih. Ngelihat teman-teman kakak-kakak yang lain wah udah sweet 17 keren banget. Atau mungkin nanti deh kalau udah umur 30 atau 35 teman-teman percaya deh walaupun kamu udah mencapai 20, 30 bahkan 40 pun rasanya gak begitu beda jauh. Jadi apa dong tanda kedewasaan rohani? Kedewasaan rohani itu tercapai saat kita hidup dalam roh senantiasa. Saat kita filled with the Spirit, kita dipenuhi Roh Kudus senantiasa. Saat kita nggak mengandalkan hanya pikiran kita aja, tapi juga mengandalkan Tuhan dalam segala sesuatu. Dan mengandalkan Tuhan itu perlu yang namanya trust. Balik lagi kepada trust, itulah yang akan Tuhan pulihkan. Our enemy wants to destroy our destiny with pain and hurt. Teman-teman, musuh kita yaitu si jahat, dia akan mencoba untuk menghancurkan masa depan kita. Musuh kita akan mencoba untuk menghancurkan kamu, menghancurkan kita dengan awalnya hancurin dulu hatinya. Dan akhirnya kita lumpuh, hati kita terluka dan kita hancur. Kita pikir gak ada lagi lah namanya tujuan hidup. Gak ada lah namanya destiny, gak ada deh. Cara pertama buat menghancurkan masa depan seseorang adalah dengan menghancurkan keluarganya. Tapi justru hati Bapa ingin agar semua anak Tuhan mengalami pemulihan apapun latar belakang mereka. Kalau hati kita pulih, kita akan mampu untuk menghormati Tuhan. Dan Tuhan akan mengajar kita untuk mampu menghormati semua orang di sekitar kita sekalipun mereka tidak sempurna. Sekalipun orang-orang yang ada di sekitar kita itu pernah melukai kita. We honor people because we honor God. Nah jadi siapa sih sebenarnya kita? Teman-teman, di hari ini saya mau ajak teman-teman menyadari
Janganlah tenggelam dalam kebohongan yang dibuat oleh si jahat. Sadarilah bahwa Allah Bapa memberikan kita identitas. Waktu kita menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat, maka identitas kita yang pertama, kita adalah anak Allah. We are the child of God. Dan Allah kita adalah Allah yang bertanggung jawab atas hidup kita. Di 1 Yohanes 3 ayat 1 dikatakan, lihatlah betapa besarnya kasih yang dikaruniakan Bapa kepada kita, sehingga kita disebut anak-anak Allah. Dan memang kita adalah anak-anak Allah. Even the Bible state that kita adalah anak Allah. Alkitab dengan jelas mengatakan, orang-orang yang mengenal Kristus, dia adalah anak Allah. Jadi gak perlu ragu, gak ada syaratnya teman-teman. Itu bukan karena kita udah berusaha, udah gak pernah berdosa, bukan. Itu bukan karena hasil usaha kita, tapi itu karena pemberian Allah. Identitas kita yang kedua adalah Roh Allah tinggal di dalam kita. Yes, God's Spirit is in us. Galatia 4 ayat 6 mengatakan begini, dan karena kamu adalah anak, maka Allah telah menyuruh roh anaknya ke dalam hati kita yang berseru, ya Aba, ya Bapa. Itulah identitas kita teman-teman. Jadi yang pertama, kita adalah anak Allah. Dan yang kedua, roh Allah tinggal di dalam diri kita. Bagi Tuhan, apapun latar belakangmu, apapun masalah kamu, apapun yang kamu rasakan, Kak, saya merasa jauh dari Tuhan. Teman-teman, perasaan kita boleh mengatakan kayaknya jauh. Tapi kenyataannya Tuhan gak jauh sama kamu. Hari ini saya mau tantang kamu. Kalau kamu belum pernah menerima Tuhan Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat, hari ini adalah waktu yang tepat. Kalau kamu belum pernah merasakan kehangatan kasih seorang Bapa, hari ini datang sama Tuhan dan katakan, aku mau menerima Engkau sebagai Tuhanku, sebagai Allahku, sebagai Bapaku. Dan kamu akan merasakan kehangatan dalam hatimu yang belum pernah kamu alami sebelumnya. Kalau kamu belum pernah terima Yesus, hari ini mari sama-sama letakkan tanganmu di dada dan saya akan ajak kalian berdoa. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, Engkau melihat setiap teman-temanku Tuhan dimanapun mereka berada yang meletakkan tangan mereka di dada mereka yang mau rindu menerima Tuhan Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Hari ini juga Bapa peluk mereka, jadilah Bapa, jadilah pengganti atas segala hal yang pernah mereka alami, hal yang buruk, trauma masa lalu hari ini juga Tuhan. Jadilah Bapa peluk mereka, isi kekosongan hati mereka. Hari ini juga Tuhan membasuh dosa-dosa mereka dan mengampuni semua kesalahan mereka. Hari ini juga mereka berpindah dari kerajaan kegelapan kepada kerajaan terang di dalam nama Tuhan Yesus. Dan kalau kamu ingin untuk mengalami yang namanya kasih Bapa, Bapa ada bersama dengan kamu. Katakan pada Tuhan, Tuhan sentuh hatiku, Tuhan pulihkan. Semua luka yang ada Tuhan yang pulihkan. Kalau kamu adalah orangnya, rindu pemulihan, saya mau ajak kamu untuk sungguh-sungguh berdoa. Mari kita datang pada Tuhan. Tuhan Yesus, Engkau melihat anak-anak-Mu Tuhan yang membutuhkan pertolongan Engkau. Kami berteriak, ya Aba, ya Bapa, tolong kami, selamatkan kami, pulihkan kami. Sehingga kami mampu melangkah dalam masa yang saat ini dengan hati yang bersyukur, dengan hati yang pulih. Hari ini juga Tuhan, jadilah Bapa dan Tuhan yang tuntun kami agar kami tahu bahwa kami adalah anak Tuhan dan menyadari penuh bahwa Tuhan selalu ada di pihak kami. Terima kasih Tuhan. Dan saat ini jemaat Tuhan, angkatlah tanganmu, terimalah berkat Tuhan dalam nama Bapa, Putra dan Roh Kudus. Biar berkat Allah yang menjadikan engkau senantiasa disertai oleh Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus, semua yang percaya katakan amin. Kalau teman-teman perlu didoakan lebih lanjut, maka kamu bisa scan QR code di bawah ini dan ada pendoa yang siap untuk mendoakan kalian. So, happy weekend, God bless you.